Pernahkah kau merasa bahwa doa terbaik tidak selalu diucapkan dengan bibir, tapi dihembuskan lewat satu tarikan nafas yang jujur? Saat dunia terasa sesak, tubuhmu mungkin lelah, pikiranmu penuh. Tapi di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang masih bergerak lembut di dalam dirimu, nafasmu. Itulah bisikan pertama kehidupan, dan mungkin akan menjadi yang terakhir mengantarmu pulang. Nafas adalah rahasia yang setiap manusia bawa tanpa pernah memahaminya. Ia datang tanpa disuruh, pergi tanpa diingat. Namun di antara masuk dan keluarnya udara itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hidup. Ada sentuhan Allah. Setiap helaan adalah tanda bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk menyebutnya, bahkan ketika bibirmu diam. Di antara ritme yang lembut itu, ada zikir yang tak terdengar. La ilaha illallah. Bukan di lidah, tapi di dada. Ia bukan hanya kalimat, tapi keadaan saat seluruh tubuhmu mengakui bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada hidup kecuali dengan izinnya. Ketika engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima rahmat. Dan ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan segalanya kembali kepadanya. Itu sebabnya para arifin berkata, zikir yang paling murni adalah zikir yang menyatu dengan nafas, hingga engkau tak sadar lagi sedang berzikir. Di awal perjalanan ini mungkin sulit. Pikiranmu masih riuh, hatimu masih terbebani oleh dunia. Tapi cobalah perlahan duduk dalam diam. Tarik nafas pelan, rasakan udara yang masuk. Jangan terburu-buru, karena Allah tidak pernah terburu-buru mendekatimu. Bisikkan di dalam hati, La ilaha illallah. Bukan untuk dihafal, tapi untuk dihayati. Bukan untuk mengulang, tapi untuk hadir. Setiap tarikan nafas adalah panggilan. Kembalilah kepadaku. Setiap hembusan adalah jawaban. Aku berserah kepadamu. Ketika engkau mulai menyadari ini, nafasmu berubah. Ia tidak lagi sekedar tanda kehidupan jasad, tapi jembatan antara dunia dan langit. Setiap helaan menjadi doa yang mengalir tanpa suara. Setiap udara yang keluar membawa beban dunia dan menggantinya dengan ketenangan yang halus. Kau mulai memahami bahwa hidup tidak pernah benar-benar hampa, hanya kesadaranmu yang sering tertutup. Orang-orang yang terjaga dalam nafasnya tidak hidup dengan tergesa. Mereka berjalan seperti air, pelan tapi pasti, tenang tapi dalam. Setiap langkah mereka seperti mengucapkan tasbih. Bukan karena mereka sengaja, tapi karena seluruh wujud mereka sudah menjadi doa. Di hadapan manusia, mereka tampak biasa. Tapi di hadapan Allah, mereka adalah taman yang berzikir dalam diam. Hati mereka adalah tempat cahaya berlabuh. Mereka tidak menuntut banyak, tidak memaksa waktu. Mereka hanya bernafas dengan kesadaran. Dan dalam setiap helaan itu, mereka menemukan Allah lebih dekat dari urat leher mereka. Subhanaka ya Allah. Betapa sering kami lupa bernapas dengan syukur. Kami menarik udara tanpa sadar, seolah hidup ini milik kami sendiri. Padahal setiap detik adalah pinjaman. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa waktu kami terus berkurang. Namun Engkau tetap memberi, tetap menyapa, tetap hadir di sela-sela kelalaian kami. Engkau tidak pernah jauh, hanya kami yang sering berpaling.
Di malam yang sunyi, coba dengarkan napasmu sendiri. Tidak ada musik, tidak ada suara, hanya desah lembut yang naik dan turun. Itulah zikir alam yang paling tua. Langit, pohon, air, semuanya bernafas dan bertasbih dalam irama yang sama, irama yang diciptakan oleh Yang Maha Hidup. Dan di antara semua makhluk yang bernafas, manusia diberi anugerah paling besar, kesadaran. Kesadaranlah yang mengubah nafas biasa menjadi zikir. Kesadaranlah yang menjadikan udara yang masuk sebagai rahmat dan udara yang keluar sebagai penyerahan diri. Ketika engkau sadar, engkau hadir. Dan ketika engkau hadir, engkau berzikir. Allahumma aj'al nafasana zikra. Ya Allah, jadikan setiap nafas kami sebagai zikir kepadamu. Ada saatnya dunia akan begitu gaduh dan engkau akan lupa caranya diam. Saat itu, jangan cari ketenangan di luar. Kembalilah ke dalam. Letakkan tangan di dada. Rasakan detaknya. Itu bukan hanya jantung, tapi irama kasih Allah yang sedang mengalir di tubuhmu. Engkau tidak sendirian. Bahkan saat engkau merasa paling sendiri, ada zikir yang tetap hidup di dalam dirimu. Ruh tidak pernah asing terhadap kebenaran. Ia tidak lahir dari tanah seperti jasad dan tidak tunduk pada waktu seperti pikiran. Ruh adalah tiupan langsung dari Allah. Nafakhtu fihi min ruhi, percikan cahaya dari keagungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Itu sebabnya, ketika nama Allah disebut, ruh bergetar, seolah mengenali panggilan yang telah ia dengar jauh sebelum dunia diciptakan. Di alam azali, ruh pernah bersaksi, Alastu birabbikum, atau bukankah aku Tuhanmu? Dan ruh menjawab, Bala syahidna. Sejak saat itu, setiap jiwa membawa kerinduan purba, sebuah ingatan yang samar namun nyata, rindu untuk kembali kepada sumber cahaya. Maka, ketika kalimat itu diucapkan dengan kesadaran, La ilaha illallah, ruh tidak sedang mempelajari sesuatu yang baru. Ia sedang mengingat rumah lamanya. Ada detik-detik di mana hati tiba-tiba bergetar tanpa sebab, air mata jatuh tanpa alasan. Itu bukan kelemahan. Itu ruh yang sedang tersentuh oleh sesuatu yang ia kenali, tapi dilupakan oleh jasad. Seperti anak kecil yang tiba-tiba mengenali aroma rumah ibunya di tengah pasar yang ramai. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya hangat dan matanya basah. Begitulah ruh ketika mendengar kalimat tauhid dengan hati yang terbuka. Ia menangis tanpa air mata, sujud tanpa tubuh, rindu tanpa alasan. Bukan karena ia baru tahu tentang Allah, tetapi karena ia akhirnya mengingatnya kembali. Setiap kali engkau berzikir dengan kesadaran, ruhmu sedang bergerak. Ia menembus lapisan-lapisan gelap dari hawa nafsu, menyingkap kabut dari ego yang menebal. Dan ketika lapisan itu terangkat satu demi satu, ruh mulai melihat dengan matanya sendiri, bukan mata kepala, tapi mata nurani yang bening. Ia mulai mengenali cahaya yang dulu pernah menyenarinya di alam ruh. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia bangkit dari dalam. Ya Nur, engkau bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi yang menenangkan dada. Ruh yang sadar tidak sibuk dengan suara. Ia mengenal Allah bukan lewat keramaian ibadah, tapi lewat kesunyian batin. Bukan berarti ia meninggalkan dunia, tetapi ia tidak lagi terikat padanya. Ia tetap bekerja, mencintai, berjalan, tapi di dalam dirinya ada jarak yang lembut antara dunia dan hatinya. Ia tidak terhempas oleh pujian, tidak tenggelam oleh caci, karena ruhnya telah mengenal tempat bersandar yang sejati, Allah. Dan disinilah cahaya turun, bukan seperti kilat yang menyilaukan, tetapi seperti air yang meresap ke dalam tanah kering, pelan, lembut, namun membawa kehidupan. Nur ilahi tidak menyukai hati yang keras. Ia memilih hati yang hancur, hati yang lembut, hati yang telah lelah mencari. Ya Allah,
Jadikanlah hatiku rumah bagi cahayamu, meski ia retak, meski ia kecil, tapi biarkan ia tetap menyala. Ketika ruh turun, ia tidak mengubah hidup secara tiba-tiba. Ia mengubah cara memandang hidup. Masalah tetap ada, luka tetap ada, tapi ruh melihatnya dengan mata baru. Setiap kesedihan menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi panggilan untuk kembali. Hidup tidak lagi terasa berat karena cahaya menuntun dari dalam. Bukan karena jalan menjadi mudah, tapi karena hati menjadi tenang. Ruh yang bercahaya tidak butuh pembuktian. Ia tidak membicarakan pengalaman spiritualnya karena ia tahu semua berasal darinya. Ia tidak merasa tinggi karena telah dekat. Justru semakin dekat, ia semakin merunduk. Sebab cahaya sejati tidak membuat seseorang bersinar keluar, tetapi menyala dari dalam dengan kerendahan hati. Ada rahasia halus yang hanya dipahami oleh ruh yang sudah mengenal namanya. Semakin dalam ia mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa tidak ada apapun selain Dia. La ilaha illallah bukan hanya kalimat, tapi kenyataan. Bukan hanya keyakinan, tapi pandangan hidup. Segala sesuatu adalah cermin yang memantulkan kehadirannya. Tidak ada daun yang gugur tanpa izinnya. Tidak ada detak jantung yang berdetak tanpa perintahnya. Maka bagaimana mungkin ruh tidak tunduk bila seluruh semesta sedang bersujud dalam diam? Para kekasih Allah disebut ahl ad-dzikr, orang-orang yang hidup dalam zikir. Bukan karena mereka banyak mengucapkannya, tapi karena zikir itu sudah menjadi diri mereka. Mereka bernapas dengan namanya, tidur dengan namanya, bangun dengan namanya. Bahkan ketika mereka diam, dunia ikut bergetar oleh kedamaian mereka. Sebab ruh yang terisi cahaya membawa ketenangan kemanapun ia pergi. Subhanaka ya Allah, betapa indah Engkau tanamkan ketenangan dalam dada hamba-Mu yang berserah. Ruh yang telah disentuh cahaya tidak lagi mencari tanda. Ia tidak menunggu mimpi, tidak menunggu mujizat. Ia tahu bahwa setiap detik kehidupan adalah keajaiban yang berjalan. Ia melihat kasih Allah dalam hujan yang jatuh, dalam udara yang bergerak, bahkan dalam rasa sakit yang mengingatkan. Cahaya membuatnya melihat makna di balik semua hal, bahkan dalam luka. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Ia mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini?" Itulah tanda ruh yang mengenal cahaya, bukan tidak sedih, tapi tidak kehilangan arah. Ia menangis, tapi dalam tangisnya ada ketenangan. Ia jatuh, tapi dalam jatuhnya ada sujud yang tidak terhenti. Ya Rahman, Ya Nur, Engkau yang menyinari hati yang gelap dengan kelembutan. Seringkali kami menunggu cahaya besar dari langit, padahal Engkau menurunkannya dalam bentuk kesadaran kecil di dada. Satu tarikan napas yang disertai ingat padamu lebih terang dari 1000 lampu dunia. Satu detik kejujuran di hadapanmu lebih bernilai dari ribuan kata yang indah. Engkau tidak butuh banyak suara, hanya butuh satu hati yang benar-benar hadir. Dan ketika hati itu hadir, Engkau turun bukan dari langit, tapi dari dalam diri yang akhirnya terbuka. Ruh yang mengenal cahaya tahu bahwa kedekatan bukan soal jarak, tapi soal kesadaran. Engkau bisa duduk di antara ribuan orang, tapi jika hatimu hadir, engkau sedang bersama Allah. Engkau bisa berada di tengah kesunyian, tapi jika hatimu lalai, engkau jauh. Dekat dan jauh bukan urusan ruang, tapi urusan hati. Dan cahaya adalah anugerah bagi hati yang bersih, bukan hati yang sempurna. Ruh yang bercahaya bukan berarti tanpa dosa, tapi ia tidak membiarkan dosanya menutupi
api cahaya. Ia bertaubat, lalu jalan lagi. Ia tersandung, lalu bangkit lagi. Ia tidak berhenti mendekat karena ia tahu Allah tidak pernah menutup pintu bagi yang masih ingin pulang. Dan selama ruh itu masih bernapas, masih menyebut namanya, maka ia tidak akan tersesat. Ya Allah, jika Engkau izinkan kami mengenal-Mu lewat cahaya ini, jangan biarkan kami buta lagi. Jika Engkau sudah membuat ruh kami merasakan hangatnya kedekatan-Mu, jangan biarkan kami kembali dingin. Tuntun kami untuk menjaga cahaya itu dalam kesajahan, dalam diam, dalam napas, agar setiap helaian kami menjadi doa yang tidak putus, agar setiap langkah kami menjadi bukti bahwa Engkau masih ada di hati ini. Dan begitulah perjalanan ruh. Ia lahir dari cahaya, mencari cahaya, lalu kembali menjadi cahaya. Ketika ia bersentuhan dengan la ilaha illallah, ia seperti menemukan dirinya kembali. Tidak ada lagi batas antara doa dan kehidupan, antara ibadah dan napas. Semuanya menjadi satu kesadaran bahwa hidup adalah zikir yang panjang dan setiap detiknya adalah panggilan untuk pulang. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika kata-kata berhenti bekerja. Ketika engkau sudah begitu sering berdoa, memohon, bahkan menangis, namun tiba-tiba semuanya diam. Bukan karena hatimu kosong, tapi karena ia penuh. Penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kehadiran yang tak kasat mata, tapi nyata dalam dada. Itulah keheningan para pencari. Keheningan yang bukan lahir dari kehampaan, tapi dari kepenuhan cinta kepadanya. Pada titik ini, zikir bukan lagi sesuatu yang diucapkan, tapi sesuatu yang dihidupi. Kalimat la ilaha illallah tidak lagi keluar dari bibir, tapi dari setiap detak jantung, setiap helaan nafas, setiap kedipan mata. Keheningan adalah rumah tempat ruh beristirahat. Setelah melewati riuhnya dunia dan beratnya perjalanan batin, ruh akhirnya menemukan tempat pulang, bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam hati yang tenang. Hati yang telah hancur oleh kerinduan, lalu dibangun kembali oleh cahaya. Di sana tidak ada lagi banyak pertanyaan, tidak ada lagi mengapa, tidak ada lagi kapan. Yang tersisa hanya satu kesadaran lembut, bahwa Allah selalu bersama. Bahkan ketika engkau merasa jauh, sesungguhnya engkau sedang berada dalam genggamannya. Zikir sejati tidak selalu terdengar. Para wali Allah tidak dikenal karena suara mereka yang menggema, tapi karena diam mereka yang menenangkan. Mereka tidak menyalakan cahaya untuk diperlihatkan, tapi untuk dijaga di dalam dada. Cahaya itu tidak pernah padam, karena sumbernya bukan dari dunia. Ia berasal dari kalimat tauhid yang telah menyala sejak ruh ditiupkan. Mereka bernafas perlahan, hidup dengan sederhana, namun di dalam dada mereka bergema zikir tanpa suara. La ilaha illallah. Setiap tarikan nafas mereka adalah zikir. Setiap hembusan adalah taslim, penyerahan total kepada Sang Pencipta. Ya Allah, betapa Engkau lembut dalam mendidik hamba-Mu. Engkau biarkan kami berlari di jalan dunia hingga kami lelah dan berhenti. Dan saat kami berhenti, barulah kami mendengar suara itu, bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Akulah yang kau cari, akulah yang selalu bersamamu. Itulah momen ketika hati berhenti mencari. Ia tidak lagi ingin membuktikan, tidak lagi ingin memahami. Ia hanya ingin berserah. Karena ternyata perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi mengenali siapa yang selalu ada.
Dalam keheningan, segalanya menjadi lebih jelas. Engkau mulai melihat bahwa segala yang dulu membuatmu takut, kehilangan, masa depan, bahkan kematian, kini tak lagi menakutkan. Karena apapun yang terjadi, engkau tidak pernah sendiri. Allah tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai engkau diam, sampai engkau berhenti menutup telingamu dengan kebisingan dunia. Ketika engkau benar-benar diam, engkau mulai mendengar bisikan lembut itu di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan engkau pun menangis, bukan karena sedih, tapi karena sadar betapa lama engkau hidup seolah terpisah darinya. Padahal ia tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika engkau melupakannya. Keheningan mengajarkan bahwa dekat dengan Allah bukan berarti kehilangan dunia. Justru semakin dekat, semakin kau mampu mencintai dunia dengan cara yang benar, tanpa menggenggamnya terlalu kuat. Engkau mulai memandang segalanya sebagai titipan, waktu, rizki, cinta, bahkan kehidupan itu sendiri. Dan setiap kali engkau mengucap La ilaha illallah, engkau sedang melepaskan keterikatanmu pada semua itu, bukan karena engkau membenci dunia, tapi karena engkau memilih Dia yang lebih kekal dari segalanya. Ruh yang telah mengenal kalimat ini menjadi seperti cermin yang jernih. Ia memantulkan cahaya Allah tanpa menambahi dan tanpa menguranginya. Ia tidak merasa tinggi karena bercahaya, sebab ia tahu cermin tidak pernah memiliki cahaya sendiri. Ia hanya memantulkan apa yang datang dari sang sumber. Maka, para kekasih Allah tidak pernah sombong dalam kedekatannya. Semakin mereka dekat, semakin mereka hancur dalam kerendahan hati. Allahumma, jadikan kami cermin bagi cahayamu, bukan dinding yang menghalanginya. Suatu saat nanti, setiap ruh akan pulang, bukan dengan langkah, tapi dengan cahaya. Bukan dengan suara, tapi dengan diam yang suci. Dan kalimat La ilaha illallah akan menjadi kendaraan terakhirnya. Ia akan membawa ruh melewati lembah dunia, menembus kabut waktu, hingga tiba di hadapan kasih yang tak bertepi. Ruh yang pulang tidak membawa apapun selain nama itu. Ia tidak membawa gelar, harta atau kebanggaan. Ia hanya membawa cahaya kecil yang pernah dijaga dalam dada. Cahaya yang dulu dinyalakan oleh zikir, disiram oleh air mata, dan dijaga dalam keheningan. Ketika ruh sampai di hadapan Tuhannya, ia tidak berkata banyak. Ia hanya diam, menunduk, dan berbisik, La ilaha illallah. Dan Allah menjawab, Damai untukmu wahai jiwa yang tenang. Seketika itu, semua lelah lenyap, semua rindu terjawab, dan semua jarak pun sirna. Itulah momen yang disebut oleh para arifin sebagai fana. Bukan hilang, tapi menyatu. Bukan berarti ruh berhenti ada, tapi karena kini yang ada hanyalah Allah. Ia bukan kehilangan dirinya, tapi menemukan siapa dirinya sebenarnya. Cahaya dari cahayanya. Dan selama engkau masih bernafas, selama kalimat itu masih berputar di dadamu, maka engkau tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena selama La ilaha illallah masih hidup di dalam diri, Allah akan selalu menuntun jalan pulang. Setiap kesalahan bisa diampuni, setiap luka bisa disembuhkan, setiap kegelapan bisa diterangi. Cahaya tidak pernah memusuhi gelap, ia hanya menunggu ruang untuk masuk. Bukalah sedikit celah di hatimu dan lihat bagaimana seluruh hidupmu perlahan menjadi terang. Wahai jiwa yang sedang mencari, mungkin kau telah membaca banyak kitab, mendengar banyak ceramah, menempuh banyak jalan, tapi tak kunjung menemukan ketenangan. Hari ini, berhentilah sebentar. Letakkan tanganmu di dada, tarik nafas perlahan, dan ucapkan dengan lembut, La ilaha illallah.
Itu saja. Tidak perlu tergesa, tidak perlu keras. Ucapkan dari ruang hatimu yang paling jujur. Karena mungkin di sanalah pintu itu akan terbuka. Pintu yang telah lama menunggu untuk kau ketuk. Dan saat ia terbuka, engkau akan tahu bahwa perjalananmu selama ini bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, tapi untuk kembali kepada sesuatu yang sudah kau kenal sejak dulu. Dia yang selalu bersamamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam ridha dan diridai. Dan ruh pun tersenyum, pulang dengan cahaya dalam hening bersama nama yang tidak pernah padam. La ilaha illallah.